Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dunia telah digoncangkan dengan sebuah wabah. Dunia amat sangat digegerkan dengan sebuah wabah. Kita sebagai kaum muslimin harus mengambil keputusan, sikap apa yang harus kita lakukan. Ada dua hal yang harus kita lakukan selaku kaum muslimin. Yang pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikuti nasihat-nasihat agama. Mungkin selama hari ini telah banyak waktu kita terlalaikan dengan sia-sia. Bicara tentang takwa, kita mengetahui tentang takwa. Tapi adakah kita menjurus atau mendekat kepada Allah dengan meningkatkan kualitas takwa? Maka pada saat ini kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak ketika kita terkumpul di padang mahsyar menjadi orang-orang yang beruntung. Para ulama memberikan definisi mengenai tentang takwa. Takwa ialah imtisalu awamirillah wajtinabu at-tawahihi. Takwa adalah menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah, takwa kepada Rasulullah, takwa kepada pemimpin. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin atau pemerintah yang saat ini telah memberikan himbauan kepada kita kaum muslimin agar kita berdiam diri di rumah atau disebut dengan stay at home. Berdiam diri di rumah, tinggal di rumah, mengikuti aturan pemerintah supaya kita terhindar dari wabah yang saat ini menggoncangkan situasi dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan diri dari keburukan. Maka oleh karena itu ketika kita berdiam diri di rumah, pasanglah niat ini sebagai jalan kita untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam kitab Syarah Al-Wafi yang dikarang oleh Dr. Mustafa Diab Al-Bugha, hadis pertama kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu hendaklah didasari dengan niat supaya ia berbuah pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini, maka niatkan diamnya kita di rumah adalah untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berdiam diri, mengerjakan aktivitas yang tidak bermanfaat. Apa yang harus kita lakukan di dalam rumah kita supaya kita memperoleh manfaat, faedah walaupun kita berdiam diri di dalam rumah? Pertama, kita mematuhi aturan pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Yang kedua, pemerintah memberikan himbauan. Bahkan Islam juga jauh hari mengajarkan kepada kita, sebelum engkau tertidur di malam hari, basuh wajahmu, basuh tanganmu, basuh kakimu, sehingga ketika itu engkau dalam keadaan suci, barulah engkau tertidur. Ternyata kita sadari bahwa sebelum kita tertidur, lebih baik kita dahulu melaksanakan salat Isya. Maka oleh karena itu akan sucilah kita ketika kita tertidur. Bahkan ketika di malam hari kita tertidur, terbangun di pagi hari, sebelum engkau mengerjakan aktivitas, basuh wajahmu, basuh tanganmu, basuh kakimu. Ternyata Islam mengajarkan kebersihan jauh hari kepada kita, yakni melaksanakan salat subuh. Setelah di siang hari sebelum engkau mengenyam makanan, menikmati makanan siang, maka alangkah baiknya engkau lebih dahulu salat zuhur, sehingga ketika itu engkau memasukkan sesuatu dalam keadaan bersih. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga air wudhu. Supaya apa? Supaya ketika itu kita senantiasa dalam kesucian. Dan setelah kita berwudhu, maka ketika itu kita membaca doa. Adapun doa di antara yang kita baca adalah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa dalam golongan orang yang bertaubat kepadamu ya Rabb, orang yang senantiasa mensucikan diri. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, mendengarkan nasihat agama. Apa itu nasihat agama? Ada seorang pendeta masuk Islam ketika itu di masa Umar bin Khattab. Beliau bernama Ka'bul bin Ahbar. Beliau mengatakan, pondasi atau benteng umat Islam itu ada 3. Yang pertama, masjid. Maka hendaklah kita senantiasa melaksanakan ibadah di dalam masjid. Tapi bagaimana kondisi saat sekarang ini? Masjid yang dimaknai dengan artinya sujud, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungi kembali dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Bisa jadi ada andil kita maksiat yang pernah kita lakukan sehingga bencana hari ini turun ke tanah kita. Bisa jadi pernah maksiat berzina yang pernah kita lakukan sehingga dunia ini tak kuat lagi untuk menampung umat Islam yang terlalu banyak melakukan maksiat. Introspeksi yang harus kita bangun pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benteng yang pertama adalah masjid. Memperbanyak sujud di dalam masjid. Beribadah, bertafakur kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Sehingga dengan seperti itu akan timbul ketenangan dalam ibadah kita ya ikhwah. Yang kedua, zikrullah. Sama kita ketahui, kita baca sama ayat suci Al-Quran, hampir duduk di majelis ta'lim, bahwasanya yang menenangkan diri itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari zikir kepada Allah? Jangankan zikir senantiasa kita lakukan, ketika selesai solat pun hampir merata. Orang ketika selesai solat salam, mereka tinggalkan tempat mereka tanpa berzikir setelah itu mengerjakan aktivitas. Timbul pertanyaan ya ikhwah, pernahkah kita menunduk sejenak merenungkan bahwasanya siapa sebenarnya yang butuh? Kita yang butuh dengan Allah atau Allah yang butuh dengan kita? Maka terlihat bagaimana realita kehidupan sehari-hari kita. Umat Islam mengatakan bahwasanya mereka butuh dengan Allah, tapi pada kenyataannya sebelum azan berkumandang belum ada yang datang ke masjid. Tapi setelah azan yang berkumandang, barulah mereka berduyun-duyun. Seharusnya dan seyogyanya selaku kita yang butuh kepada Allah, sebelum Allah panggil kita 10 menit atau 15 menit, kita sudah berada di rumah Allah, menandakan kita adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mendawamkan zikir dalam kehidupan sehari-hari penting kita bangun. Zikir banyak manfaatnya, zikir banyak faedahnya. Salah satu di antaranya, saat ini wabah yang turun, perhatikan orang yang taat kepada Allah. Mereka tidak resah gundah gulana, mereka tidak gelisah kemau kemana-mana, akan tetapi mereka meningkatkan kualitas ibadah. Semoga Allah menghindarkan diri mereka daripada wabah yang merajalela saat sekarang ini, yang tidak terlihat bentuknya namun nyata adanya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang senantiasa berzikir adalah orang yang tenang hatinya, dekat dengan Allah. Fazkuruni azkurkum. Orang yang senantiasa dekat dengan Allah, maka insya Allah hidupnya tidak akan merasa gelisah, miskin, susah, dan gundah gulana. Mari sama kita amalkan demi untuk kebaikan kita di masa mendatang. Kita berada di penghujung akhir zaman. Entah bisa jadi kita berada di tanduk akhir zaman, yang tanda-tanda akhir zaman sudah sama kita rasakan. Maka oleh karena itu, jangan lagi berleha-leha di masa hidup saat ini. Allah memberikan kita kesempatan untuk taubat, maka segeralah bertaubat. Allah berikan kesempatan bagi kita untuk taat, maka segeralah kita taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir yang harus kita lakukan? Perhatikan kembali sejarah masa lampau.
Nabi Adam alaihissalam ketika terpisah dengan Hawa, apa zikir yang selalu ia baca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika kita berada di rumah, maka dawamkan zikir ini, meminta ampun senantiasa kepada Allah. Setelah itu apa yang kita lakukan? Perbanyak istighfar. Nabi katakan, orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jauhkan bala dari kehidupannya, maka Allah lapangkan segala urusannya, Allah permudah segala kesulitan yang saat ini ia hadapi. Inilah kelebihan orang yang mendawamkan istighfar dalam kehidupannya. Bahkan di dalam hadis qudsi, baginda Nabi telah mengatakan, orang yang rajin istighfar, maka insya Allah akan baik pula akhlaknya, akan Allah perbaiki ibadahnya, sehingga merasa ketenangan ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu apa yang kita lakukan? Perbanyak sedekah. Jangan lagi kita berpikir menimbun harta untuk 70 tahun mendatang di masa anak kita, bahagia di hari tua kita. Tak ada jaminan ya ikhwah kita masih hidup 20 tahun mendatang. Kita lihat bagaimana hari ini, sebentar-sebentar berita sudah meninggal dunia. Jangan engkau tumpuk makanan di dalam rumahmu, sementara tetanggamu miskin kelaparan. Maka infakkan, sedekahkan kepada mereka yang lapar. Semoga itu menjadi amal ibadahmu. Dan orang yang bersedekah akan Allah jauhkan bala dari kehidupannya. Orang yang bersedekah, Allah akan jauhkan musibah dari kehidupannya. Orang yang bersedekah akan Allah lipat gandakan harta yang telah ia keluarkan di jalan Allah. Maka oleh karena itu ya ikhwah, di dalam kitab Mukhtarul Hadis dikatakan bahwa golongan orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antaranya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah akan memperoleh pertolongan nanti di padang mahsyar, yang mana ketika itu tidak ada lagi anak, tidak ada lagi istri yang kita perhatikan, tidak lagi harta yang kita perhatikan, akan tetapi kita melihat amal ibadah sebanyak mana yang telah kita lakukan selama di muka bumi Allah. Yang ketiga, adapun nasihat ulama adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Hari ini ya ikhwah, dapat kita hitung berapa LKS sudah kita khatam membaca WA kita, pesan-pesan WA kita, informasi tentang corona hampir khatam dari mulai pembukaan sampai penutup. Tapi timbul pertanyaan bagi umat Islam, pernahkah di saat seperti ini kita baca Al-Quran dari mulai surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas? Bila ini belum terjadi dalam kehidupan kita, jangan kau kira dunia hari ini yang kau kejar dapat menyelamatkanmu dari wabah. Tapi ketahuilah, dekati Allah, semoga engkau terjauh dari wabah. Sebagai penutup, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan himbauan pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Laksanakan hal-hal yang bermanfaat di dalam rumah kita. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Dengan seperti itu akan menjauhkan kita daripada wabah yang kita takuti saat sekarang ini. Yang kedua, dengarkan nasihat ulama. Hari ini kita di kota Medan khususnya tidak seperti di negara-negara luar yang mereka masjid pun tidak lagi diisi. Beruntung kita hari ini masih dapat beribadah di dalam masjid. Allah berikan kesempatan untuk kita sujud, maka sujudlah sebenar-benarnya sujud. Di dalam kitab Siratus Salikin dikatakan bahwa orang yang beribadah itu ketika sujud pertama ia sadari bahwasanya ia dilahirkan, diciptakan dari tanah. Ketika ia duduk tasyahud awal, maka ketika itu ia sadari inilah hakikat kehidupan. Ketika dia sujud kembali, ia sadari pula bahwasanya ia akan kembali ke dalam tanah. Maka ikut nasihat para ulama, apa yang harus kita tingkatkan kita kerjakan. Semoga dengan seperti ini kita terhindar daripada wabah yang hari ini dikenal dengan COVID-19 atau dengan penyakit atau wabah corona. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.